Oke nih Jis, ini kan menjelang akhir tahun 2023 dan menjelang tahun baru gitu ya, 2024 nih ya. Ini akhir-akhir bulan-bulan terakhir lah. Kira-kira kalau pengen bisnis nih, di tahun depan kita nyiapin nih dari sekarang gitu ya. Itu bisnis yang prediksinya itu atau ya dilihat-dilihat, diraba-raba, dibaca-baca di internet gitu. Bisnis apa nih yang cocok nih 2024 nih? Yang paling cocok di 2024 itu kayaknya terkait cuaca sih. Cuaca. Oke. Karena diprediksi, ya walaupun misalkan sekarang kan musimnya musim penghujan ya. Oh iya, bulan-bulan hujan. Ya diperkirakan sampai awal tahun lah. Nah, cuman nanti kesananya itu katanya suhunya akan meningkat lagi. Yang otomatis akan semakin ngebletrak gitu. Panas! Memang sih ya, ini kan kalau kata Donald Trump itu global warming hoax. Iya. Tapi kok ini makin panas. Terkait cuaca yang panas ini kayaknya bisnis minuman dingin nih bakal naik signifikan. Oke. Di bisnis di minuman ya? Iya, ya dari akhir-akhir ini sebenarnya ya banyak brand-brand minuman baru. Ya, selain yang paling terkenal tuh Teh Poci ya, pinggir jalan Teh Poci. Banyak brand-brand baru yang lokal, mereka bikin merek sendiri, bikin minuman dingin. Ya kalau kayak enteh-enteh kan banyak tuh ya di jalan-jalan gitu ya. Terus selain Teh Poci juga kan banyak tuh merek-merek baru munculan ya. Iya, bermunculan dan mungkin karena seger kali ya untuk meringankan orang-orang yang bekerjanya di luar rumah gitu. Iya. Setidaknya jadi apa ya? Secara psikologi juga jadi kayaknya adem nih minum yang dingin gitu ya. Ya, walaupun mungkin tidak signifikan ya. Tapi itu diprediksi bakal naik terkait cuaca. Nah, cuaca ini juga mungkin akan pengaruh ke orang-orang jadi malas keluar nih. Efeknya apa? Mungkin bisnis online tahun depan bakal lebih gencar lagi. Iya bener sih, agak malas keluar sih kalau buat harus belanja-belanja yang agak jauh gitu ya gitu. Iya. Dan Tanah Abang sudah pasti komplain lagi. Ya kan yang terbaru kemarin TikTok kan udah tuh ya. Terus yang terbaru itu ke Tokopedia, ke Shopee juga minta ditutup. Kalau itu sih menurutku agak susah sih. Karena TikTok Shop ditutup, Tanah Abang nggak signifikan itu ramenya tuh. Iya. Walaupun udah ditutup. Jadi dia minta untuk semuanya lah ditutup aja kata yang online. Dan kalau nggak salah ya alasan pemerintah itu menutup bukan karena online shopnya TikTok gitu, tapi karena TikTok melanggar regulasi gitu. Dia daftar media sosial, tapi prakteknya juga ada e-commerce-nya kan gitu. Ya, si ininya ya, jadi regulasi si TikTok-nya ya sebenarnya ya. Bukan ke masalah jualan online ya gitu. Kalau kayak Tokopedia, Shopee, Lazada gitu kan, dia kan memang registrasinya itu ke Kementerian Perdagangan gitu. Memang buat jualan kalau itu gitu kan. Iya, betul. Jadi memang si TikTok ini perizinannya ya, gabungan lah. Ya, justru ini ini karena cuaca makin panas nih ya, mungkin prediksinya jualan online jadi meningkat. Ya harusnya yang toko-toko offline juga punya toko online-nya. Betul banget. Apalagi kalau ada toko online, toko offline itu biasanya orang lebih percaya sih. Benar. Kalau misalkan online doang, kadang kita ragu, ini beneran gak nih ada nih jualan orang gitu kan? Iya, benar. Kalau ada toko offline ya, kita bisa lihat nih, ditunjukin si toko offline-nya juga di e-commerce-nya atau di sosial medianya. Ternyata dia juga punya offline, berarti kan serius dalam jualannya nih. Iya, bukan jualan yang momen-momenan gitu kan. Ya, yang memang ikutan. gitu. Tapi memang jualan yang dia ready stock, tokonya ada gitu. Nah, banyak juga soalnya yang jualan online ini mereka modal foto. Modal fotonya kadang ngambil dari orang lagi fotonya ya, nyomot di
di screenshot atau di atau di save gitu ya. Jadi mereka nggak ready stock. Ya udah ya kalau pada beli menghubungi dulu penjualnya, kirim ke sini gitu. Iya. Kadang banyak juga yang gitu atau lebih dikenal dengan istilah dropshipper ya. Iya. Tapi mungkin zaman sekarang udah tergeser tuh istilah dropshippernya. Jadi ya udah sekarang jadinya kayak gitu. Jadi banyak jualan online, kita nggak tahu dia ready stock atau enggak nih, apakah beneran ada tokonya atau enggak gitu. Iya, ya orang sekarang kan makin pinter ya sama jual beli online gitu ya. Apalagi kalau misalkan teman-teman ya tadi ada tokonya. Ya, itu bikin orang tuh makin trust gitu kan, makin percaya, oh ini mah memang dia punya toko offline terus jualan online gitu kan. Ya, betul. Jadi memang kalau beda sama kalau yang tadi online aja gitu ya, kita tuh agak mikir-mikir, apalagi kalau yang jualnya itu baru dikit gitu, yang terjual. Iya. Gitu kan? Iya. Itu masih agak ragu-ragu tuh. Nah, jadi itu ya, cuaca panas, pengaruhnya ke tadi bisnis yang seger-seger, terus belanjanya mungkin ke online ya, jualannya, ditambah mungkin WFH juga bakal ini lagi mungkin ya, kombinasi lagi lah, ya WFH dan bukan WFH ya. Karena ditambah tren kerja freelance juga makin meningkat tuh abis pandemi tuh. Jadi kemungkinan bakal banyak orang yang kerjanya di rumah. Iya. Kayak gitu. Jadi memang memang pandemi menggeser perilaku perilaku aktivitas kita lah. Iya. Mulai dari berbagai hal gitu ya, dan salah satunya sektor belanja gitu. Belanja online lah sekarang mah gitu, gampang. Jadi ya kalau teman-teman misalkan tadi punya di rumah gitu ya, punya lapak terus pinggir jalan gitu ya, itu bahkan temen Jis di Jakarta gitu ya, dia nggak usah kerja juga, kalau rumah pinggir jalan cukup bikin gerobak atau meja, bikin jualan es tebu katanya, udah laku katanya, pokoknya sebulan 3-4 juta tuh dapat. Apalagi di Jakarta kan panas ya. Es tebu cocok banget itu. Cocok banget gitu kan. Nggak harus bentuk branding yang renovasi lah istilahnya ya. Iya, cukup meja aja, jualan es tebu gitu ya. Ya orang dari jauh lihat yang lagi naik motor gitu ya, itu langsung ke pinggir beli, dan itu habis Ramai terus. Ya? Itu kata temen ya yang di Jakarta, adik kelas itu, Kang di sini mah nggak usah pusing-pusing lah, Jakarta mah kalau ini udah aja, kalau nggak ada dapat kerja di kantoran gitu ya, punya ini sewa misalkan ke orang, buka meja katanya, beli bikin minuman udah laku katanya gitu. Simple lah ya. Simple. Untuk sekedar menjalani kehidupan di Jakarta lah ya. Mungkin bisa nih pakai meja gitu ya. Ya, dan pasti karena cuacanya lagi panas gitu ya. Ke daerah lain juga makin ya. Iya, orang tuh pasti butuh minum gitu. Jadi ada ide juga, Jis. Apa tuh? 2024 kan momen politik juga. Bisa juga. yang mungkin bisa masuk ke sektor bisnis kaos tuh. Ya, Atribut, bikin baju relawan gitu kan. Bisa. Free order, paslon dukungannya gitu kan. Kalau dari segi konveksi ya, ngomongin konveksi ya, kayak tadi cuman kalau untuk kampanye nih kudu hati-hati nih. Apa nih? Kadang si partai yang order ini kadang keuangannya ini kasbon. Ya kalau yang ordernya itu adalah partai gitu ya, itu mesti waspada. Suka DP, terus udah kalau menang dibayar, kalau enggak nggak tahu. Politik pasti rame lah di politik kan nih. Cuman harus hati-hati ya kalau mau ngegarap di sektor politik ini. Iya. Ada banyak sih kalau atribut kampanye ya. Kaos, ke percetakan juga kena tuh, ke percetakan, ke desain, terus apa lagi tuh? Kayak mungkin sembako juga dapat ya, kayak orang banyak calon-calon bagi sembako kayaknya. Iya sih, banyak banget sih. Dan ya tadi sebetulnya kan masyarakat itu punya punya calon yang yang mau dipilih nih. Ya.
Yang nggak harus yang apa namanya, target pasarnya tidak harus yang parpolnya, tim kampanyenya. Ya, tim kampanyenya. Tapi si masyarakat luas kan, kalau dulu itu kan di grup WA keluarga gitu bisa sampai pada berantem. Kan mereka bukan pengurus parpol. Ya. Mereka bukan anggota apa namanya, tim kampanye, tapi bisa ribut gara-gara pilihan masing-masing. Oh itu maksudnya. Ya, jadi mungkin calon presiden kali ya, mungkin ya. Diprediksi bakal apakah akan sekuat Jokowi Prabowo tahun kemarin gitu ya? Yang mungkin merchandise-nya bisa dijual secara umum gitu. Ya, gitu. Maksudnya gitu kan? Ya, gitu maksudnya. Jadi misalkan kalau dulu kaos Jokowi yang beli itu bukan, kita tuh nggak jualan ke politiknya, ke tim suksesnya atau ke partai, enggak, tapi memang si pendukung Jokowi ini secara sukarela dia beli merchandise Jokowi gitu. Iya, benar. Ya, maksudnya gitu kan ya? Iya, gitu. Barangkali bisa jadi. Mungkin aja Bisa gitu kan. jadi. Soalnya lihat sekarang itu udah mulai panas kan. Terus orang kayak Anies, Prabowo, Ganjar itu kan mulai pada safari tuh. Kelihatan tuh masanya tuh banyak tuh. Ya barangkali sekali kalau apa merchandise, baju, kipas gitu sekali jualan mungkin ada sebulan mungkin 1.000 habis mungkin. Harus punya strategi khusus lah. Itu ya? Gitu ya. Soalnya ini memang kalau bisa sih menjual secara langsung masif ya. Karena kan kalau Pilpres ini benar-benar waktunya singkat. Kalau kadang beberapa bulan setelah terpilih udah set aja udah nggak ada tuh yang itu kan. Iya. Jadi sebisa mungkin kayaknya dari Januari sampai April ya itu ya. Kalau misalkan bikin kipas, langsung aja kita pendekatan kenalan sama tim sesnya siapa nih. Mau nggak bikin kipas dari saya nih gitu ya. Jadi lebih pendekatannya lebih ke kita harus tahu juga nih si tim suksesnya nih. Iya. Lumayan mikir lah ya untuk strategi yang... Lumayan mikir itu. Karena itu sih karena ada waktunya sih deadline-nya ya. Iya. Karena ada, betul. Targetnya itu pemilihan bulan sekian, kita punya waktu sekian, penjualan kalau misalkan ada target kita mau cetak berapa, misalkan merchandise kayak gitu, cetak berapa, terjual berapa, targetnya kayak gitu ya. Iya sebenarnya. Itu lebih sangat khusus lah gitu ya, sangat khusus gitu. Kalau misalkan yang dibandingin sama yang tadi, kayak misalkan jualan es, tahun depan masih bisa jualan es loh. Ya, lebih rileks ya. Lebih nyantai. Kalau misalkan yang ini, misal kubunya Ganjar, tahun depan kan belum Pilpres. Masa kita jualan kaos Ganjar terus kan? Iya, benar. Belum lagi dia menang atau kalah kan gitu. Iya, benar. Berarti itu mah lebih ke yang udah punya konveksi sih ya. Ya, enaknya sih yang udah punya konveksi deketin orang-orang yang ini nih tim sukses ini siapa nih gitu. Iya, benar. Kira-kira siapa nih? Karena si caleg-caleg terus partai-partai juga sekarang posting di sosial media. Iya, benar. Nah, kemungkinan kita bisa juga tuh via DM, kenalan dulu, atau nyari kerabat yang kira-kira kenal sama orang ini siapa sih gitu. Benar. Baru setelah itu pendekatan, bisa nggak kita jadi vendor atau misalkan ngejual berapa lah, lumayan kan gitu. Oke, lanjut di 2024 nih, prediksinya adalah lebih kita ke lingkungan, ke lingkungan ya. Benar. Karena faktor itu tadi perubahan iklim. Lanjut jadi ke lingkungan nih yang merambahnya nih. Kemungkinan ada jualan tanaman laku. Habis jualan tanaman, jualan yang sehat-sehat tuh. Yang sehat-sehat. Iya. Makanan sehat gitu ya. Itu mungkin akan naik lagi di 2024. Iya, kayak hidroponik ya, tanaman hidroponik. Hobi-hobi tanaman lah yang bisa kita di rumah. Tapi bikin adem si rumahnya nih, gitu. Iya, benar. Rimbun gitu ya, jadi yang gitu-gitulah. Ya, karena ya makin isu lingkungan kan makin kuat gitu ya. Ya, itu berarti ada peluang-peluang bisnis lah di situ. Karena bisnis itu selalu mengikuti ada hal-hal yang gitu. Bisnis itu bisa masuk gitu ya. Di sektor apa? 2024 tadi ada Pilpres, bisa masuk. Ya. Terus ada cuaca panas, masuk lagi. Bisa masuk bisnisnya di soal cuaca panas itu gimana? Ya. Tentang kesehatan bisa masuk gitu ya. Betul. Di lingkungan misalkan bisnis kerajinan gitu ya buat lingkungan bisa masuk gitu ya.
Sebenarnya bisnis apapun bisa aja dimulai tanpa harus nunggu 2024 bisnis apa yang rame. Nggak harus ngikutin itu. Cuman memang ketika kita ngikutin alurnya gitu ya, kemungkinan itu jadi lebih rame, lebih mudah naik lah istilahnya. Ya, lihat momentumnya lah ya. Iya, lihat momentumnya. Contohnya gini, cuaca panas, habis itu debunya banyak kan. Kalau kita bandingkan misalkan orang yang bisnis es sama yang bisnis angkringan, ya kemungkinan yang es ini menang gitu. Walaupun si angkringan bisa aja kita buka di 2024 nih. Cuman memang mungkin pertumbuhannya tidak semudah yang ini gitu, yang kita pikirkan. Ya itulah ya, pentingnya kita melihat situasi ketika kita mau bisnis gitu ya. Ya betul. 2024 itu akan ada gimana sih gitu ya. Jadi cocok memulai bisnis yang kayak gimana, terus yang berkelanjutan misalkan kayak gitu kan. Ya, yang berkelanjutan. Ya bisnis minuman ya tetap bisa berlanjut, kayak teh poci kan apa namanya tetap kuat ya sampai sekarang ya. Sampai sekarang dari dulu. Dari bahkan dia ngeluarin yang tehnya doang kan awalnya. Teh celupnya, terus teh bubuknya yang dimasukin, terus tiba-tiba muncul sekarang gerobaknya kan udah lama tuh gerobaknya. Terus muncul lagi yang sekarang versi sasetnya ada tuh. Mulai dijual di Shopee, tinggal seduh. Ya gitu berkelanjutan, jadi berbagai inilah ya, berbagai bahkan kayak jadi brand kayak Aqua. Ya, ya. Pengen beli teh poci padahal bukan teh poci sebenarnya. Iya, iya. Kayak gitu. Saking jarak berapa meter ada. Iya. Terlalu berjamur itu. Ya itu bisa jadi inspirasi kita lah ya, ataupun teman-teman yang ketika mau memulai bisnis di 2024 gitu. Oke, paling itu ya yang bisa kita share di ramalan 2024. Bukan ramalan sih, tapi prediksi ya. Jadi yang pertama itu karena cuaca panas nih, otomatis kita harus ngasih solusi gimana caranya orang-orang yang kepanasan ini biar adem gitu ya. Benar. Dengan cara jualan tadi es, terus bisa lanjut ke bisnis online karena memang males keluar orang. Udah pasti online tuh makin rame tuh. Terus tadi juga ada partai politik ya. Partai politik pemilihan presiden tuh bisa kita ikut nimbrung di situ. Ya itu mah momennya aja lah ya. Momennya lagi mau ngumpulin duit, mau ngumpulin apa? Ya. Modal misalkan buat bisnis yang berkelanjutannya. Muterin uang ya. Bisa juga tuh ke entah jual merchandise-nya atau misalkan terlibat langsung jadi tim suksesnya. Padahal kita itu misalkan mata-mata sebenarnya pengen jualan gitu ya. Ikut jadi tim sukses padahal mau jualan gitu bisa juga. Terus lanjut ke lingkungan kayak misalnya jualan tanaman ya karena semakin panas semakin gersang debu. Nah, jualan tanaman ini bisa mungkin menghalau inilah cuaca ya juga ya. Ya kan ya kita tahu lah ya tanaman menyerap karbon dioksida pada siang hari. Ya. Dan mengeluarkan oksigen lebih segar lah ya, dan secara mata pun lebih enak kali lebih teduh lah, lebih teduh karena banyak bayangan. Gitu. Terus yang terakhir mungkin ini live shopping mungkin ya. Oh ya. Live shopping bakal jadi tren dagang online nih kayaknya nih. Semua orang bakal live nih kayaknya nih. Iya benar. Sampai kita pun kayaknya beberapa waktu ke depan kalau TikTok udah nyampe 1000 nih ya. Mau nyoba-nyoba live nih ya, live shopping desain. Cuman strateginya kayak gimana nanti kita pikirkan dulu lah ya. Ya, dan dipelopori oleh TikTok ya, live shopping itu. Tapi sekarang menyamur ke yang lain juga. Sekarang Shopee bisa live. Ya benar. Tokopedia bisa live, Lazada bisa live. Jadi banyak orang yang live di situ. Jadi mungkin bakal ada job desk sebagai host gitu ya di UMKM atau di brand-brand ini yang khusus untuk jualan online. Ya benar. Bersiap-siap lah, entah itu mungkin dipelajari dulu ilmu buat cara biar live-nya bagus, misalkan terus peralatannya, tempatnya, settingnya, gitu macam ya. Benar. Nah itu ya saran kita untuk bisnis di 2024. Kalau misalkan itu cocok dengan teman-teman, bisa disiapin nih dari sekarang nih ya. Iya kayak gitu. Masih ada berapa bulan lagi nih? Ntar lagi tahun baru. Iya. 3 bulan lagi ya? Iya, sekarang 2 bulan apa? Sekarang Oktober, besok November, Desember tuh ya. Bisa dibuat persiapan. 3 bulan kurang.
Kayak gitu ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen, di subscribe. Serta kalau pengen mendukung channel kita, itu ada tombol dolar di bawah. Dan kalau pengen order desain nih Jis, kan kita juga studio desain gitu. Karena kita studio desain, kita jualan logo, jualan desain kemasan, jualan desain gerobak, desain komando profil. Pokoknya segala hal tentang desain kita bisa buatkan. Nggak sampai di situ. Ada juga kita bisa langsung perizinan NIB bisa bikin, terus izin edar PRT, terus halal juga. Habis itu daftar merek juga tuh yang paling banyak, paling dibutuhkan karena semakin banyak orang yang jualan online harus daftar merek nih. Karena biar bisa masuk ke Lazada Mall, Tokopedia yang official gitu ya. Bisa jadi official ya. Iya, bisa jadi official store. Ya, tentu aja itu perlu logo gitu ya, perlu desain kemasan gitu. Dan itu silahkan kalau teman-teman percaya ke Kebun Desain bisa order, itunya nomornya di bawah ya, kayak gitu. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.